Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Kang Teteh, kami dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Fakultas Bisnis Prodi S1 Manajemen, Kelompok 4, Manajemen Likuiditas semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Dana Bank dengan dosen pengampu Bapak Edi Safnirosa, SHMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Likuiditas dalam 5 poin pembahasan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Ali Izar dengan NPM 231110091. Selanjutnya, ada Muhammad Wildan Aska dengan NPM 231110115. Lalu yang berikutnya, ada Peri Maulana dengan NPM 231110112. Dan yang terakhir, ada Perdi Maulana dengan NPM 231110111. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang meliputi diantaranya 1. Ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan. Yang kedua, memenuhi kewajiban hutang-hutangnya. Yang ketiga, menyediakan saldo kas dan saldo harta likuid yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nah, adapun pengertian dari manajemen likuiditas menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Duane Begredi. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yang kedua ada dari Oliver G. Wood. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang lainnya. Pada awal tahun 2020, PT Bank Bukopin Tbk menghadapi masalah likuiditas yang serius, ditandai dengan penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau rush money. Situasi ini menyebabkan beberapa nasabah kesulitan melakukan penarikan dana mereka. Untuk mengatasi masalah ini, KB Kukmin, bank dari Korea Selatan, yang sebelumnya memiliki sekitar 22% saham Bukopin, meningkatkan kepemilikannya menjadi lebih dari 51%, menjadikannya pemegang saham pengendali mayoritas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan likuiditas Bank Bukopin. Namun, proses pengambil alihan ini tidak berjalan mulus. Terdapat ketegangan antara pemegang saham lama seperti Boswa Korporindo dan Kukmin Bank terkait pengendalian perusahaan. Selain itu, mantan bos Boswa, Sadikin Aksa, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini. Meskipun demikian, dengan masuknya Kukmin Bank sebagai pemegang saham mayoritas, kondisi likuiditas Bank Bukopin perlahan membaik. Upaya ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemegang saham dan regulator dalam menjaga stabilitas perbankan di Indonesia. Kecukupan likuiditas bank. Yang dimaksud kecukupan dana likuiditas itu ketika bank mampu memenuhi 1. Minimum cash, statutory reserve, 2. Kebutuhan mengantisipasi kemungkinan terjadinya deposit yang ditarik sebelum jatuh tempo, 3. Komitmen loan, 4. Kebutuhan kas keluar bagi keperluan tak terduga. Syarat likuiditas bank. 1. Memiliki primary reserve atau cadangan primer, yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau bank lain. Dalam dunia perbankan, primary reserve terdiri dari A. Giro pada bank sentral atau giro wajib minimum (GWM), B. Kas valuta, C. Giro pada bank lain, D. Item-item tunai yang masih dalam proses inkaso. 2. Memiliki secondary reserve, yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga primary reserve, ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek. Dan yang ketiga, mempunyai akses ke pasar uang. Pasar yang dimaksud di sini adalah pasar uang bank syariah dalam modal syariah. A. Pasar uang antar bank syariah atau PUAS. B. Pasar modal syariah.
C. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah FPJPS. D. LPS, lembaga jaminan simpanan, sebagai sarana penunjang likuiditas perbankan. Sumber dana bank likuiditas bank. Sumber kebutuhan likuiditas bank berasal dari adanya kebutuhan antara lain untuk memenuhi 1. Ketentuan likuiditas wajib atau reserve requirement atau cash ratio. Yang kedua, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Yang ketiga, penarikan simpanan dalam operasional bank sehari-hari. Yang keempat, permintaan kredit dari masyarakat. Pengertian dan macam-macam basic surplus. Basic surplus yakni pengukuran besarnya likuiditas pada suatu keadaan tertentu. Klasifikasi angka basic surplus. Yang pertama, positif. Penempatan jangka dana pendek didukung dengan sumber dana jangka panjang. Yang kedua, negatif. Penempatan dana jangka panjang didukung dengan sumber dana jangka pendek. Yang ketiga, 0. Penempatan dana jangka pendek didukung dengan sumber dana jangka pendek. LDR atau FDR serta syarat-syaratnya. Loan to deposit ratio, yaitu perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat. LDR, dana simpanan masyarakat. Sesuai ketentuan BI, tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila LDR-nya antara 85% sampai 110%. Loan to deposit ratio atau LDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. FDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun, yaitu mencakup giro, simpanan berjangka atau deposito, dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber dana likuiditasnya. Semakin besar kredit, maka pendapatan yang diperoleh naik. Karena pendapatan naik, secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Sumber masalah likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva pada umumnya berjangka panjang. Risiko likuiditas adalah liquidity risk, yaitu risiko bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitur. Risiko ini terjadi sebagai akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana atau kekurangan likuiditas yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka pada waktu yang telah ditetapkan. Strategi manajemen likuiditas. Strategi manajemen likuiditas akan sangat terkait dengan tujuan penggunaan likuiditas. Namun, dalam menerapkan strategi manajemen yang akan diambil sangat tergantung kepada skill manajer likuiditas yang ada, keandalan dari manajemen information system yang dimiliki, serta perlu dipertimbangkan kondisi likuiditas pasar dan kebutuhan likuiditas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kesimpulan manajemen likuiditas adalah proses pengelolaan aset dan kewajiban dalam organisasi atau institusi keuangan untuk memastikan tersedianya dana yang cukup guna memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Likuiditas yang baik mencerminkan kemampuan suatu entitas untuk menjalankan operasinya secara efisien dan memenuhi kewajiban tepat waktu.